Bapak tentu mengikuti seluruh masih isu-isu yang terjadi di tanah air. Iya. Di akhir tahun, Pak, ya, 2016 kemarin tuh ada aksi besar, Pak, aksi massa yang terjadi ada 4 November dan 2 Desember. Ketika Bapak melihat aksi itu, apa sih, Pak, yang ada dalam kacamata Pak SBY melihat aksi massa sebegitu besar? Ya, saya kira penglihatan kita sama ya. Ini aksi yang belum pernah terjadi di negeri kita dari segi jumlah. Ya. Saya sudah cukup dewasa ketika ada peristiwa besar di Indonesia tahun 65-66 dan kemudian tentunya tahun 98-99 ada gerakan massa, spontanitas publik, konsentrasi mereka yang melakukan protes, tapi tidak sebesar yang kemarin. Dan saya lihat dari layar kaca, that's big, betul-betul besar. Jumlahnya seluruh Indonesia saya kira jutaan. Di Jakarta dalam satu titik saja ratusan ribu. Apa maknanya, Bung Rizky? Kalau saya ya, ini cerminan dari kehendak yang kuat dari rakyat, umat. Mereka diikat oleh tujuan bersama, common goal, common interests. Nah, itu dahsyat. Bisa dibayangkan dari berbagai penjuru tanah air datang ke Jakarta dengan biaya sendiri, tapi bisa berkumpul dalam jumlah yang besar, ya, tertib, menyampaikan harapannya. Jadi kalau ada yang mengatakan mereka mencari keadilan, mungkin benar. Keadilan seperti apa? Sederhana sekali sebetulnya. Mereka ingin Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama, Pak Ahok, yang dituduh melakukan penistaan agama, itu diproses secara hukum. Jadi tuntutannya itu sederhana, terang, jelas. Barangkali mereka melihat proses untuk penegakan hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah mereka datang. Nah, sekarang tentunya setelah kasus Pak Ahok diproses secara hukum, menurut saya mari kita hormati penegakan hukum itu. Kita menjunjung tinggi supremasi hukum, rule of law, dan tentunya sejarah mencatat mereka berkumpul dalam jumlah yang besar mencari keadilan. Keadilan itu telah diberikan dalam arti kasus Pak Ahok diproses secara hukum. Itulah yang saya lihat ya, konsentrasi massa yang sangat besar dalam konteks sebutlah mencari keadilan. Oke. Pak, kalau melihat aksi begitu besar tadi Bapak, hampir dikatakan belum pernah terjadi di Indonesia dengan jumlah seperti itu di Jakarta. Kalau ketika itu di masa pemerintahan Bapak, seperti apa Pak? Apakah Bapak panik, khawatir melihat begitu massa, melihat bagaimana ada tuntutan tadi soal kasus hukum tertentu itu? Bagaimana Bapak sebagai presiden kalau dihadapi oleh Bapak saat itu? Ya, alhamdulillah di era saya tidak pernah ada massa sebesar itu dengan tuntutan seperti itu. Tetapi tidak berarti selama 10 tahun saya tidak kebanjiran unjuk rasa, protes. Ada. Dan itu wajar, negara demokrasi, mereka punya hak untuk menyampaikan pandangannya, protesnya. Pemimpin yang dikasih mandat oleh rakyat wajib memperlakukan mereka dengan baik, mendengarkan dengan baik. Nah, kalau itu terjadi, ya meskipun mestinya kan kaget Pak, maksudnya belum pernah itu loh Pak. Kalau diantisipasi tidak perlu harus sebesar itu, katakanlah terjadi seperti itu. Saya harus mengelolanya dengan tepat dan bijak. Saya akan bertemu dengan mereka, bertemu dengan pemimpin-pemimpinnya, saya dengarkan betul apa yang diharapkan oleh mereka. Saya pastikan para pembantu saya, menteri, sebutlah Kapolri, penegak hukum, semua juga menjadi satu untuk mengelola katakanlah gerakan massa yang besar seperti itu. Dan tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan sepanjang kita mengetahui hakikat permasalahannya dan kemudian kita kelola dengan baik. Apa selalu mudah? Tidak. Saya juga memahami Pak Jokowi pun menghadapi persoalan yang tidak mudah. Saya juga begitu. Tetapi there is a way, ada solusi, ada jalan
untuk mengatasi setiap persoalan sebesar dan seberat apapun.